bertemu lagi dengan kita, kelompok 5. Nah, pada video kali ini kita akan bahas sesuatu yang serius, tapi santai aja ya, biar kita nggak pusing, yaitu tentang regulasi pertanggungan atau asuransi di Indonesia, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman itu semua di sini banyak yang sudah pakai asuransi ya, tapi nggak paham aturannya seperti apa. Bagian nanti klaim dan ada masalah, baru kita panik. Makanya ya, pantau terus video ini sampai habis. Mari kita bedah bersama. Let's check it out. Coba deh jujur, kalau kalian punya asuransi, kalian pernah baca polisnya sampai habis enggak? Atau cuma yang penting bayar premi nanti juga aman? Nah, disitu masalahnya. Makanya kita bahas biar enggak kejebak di kemudian hari. Dari yang paling basic, asuransi itu sebenarnya simpel banget. Kita bayar, kita dilindungi jika terjadi resiko seperti sakit, kerugian, ataupun kecelakaan. Tapi semua itu berlaku sesuai perjanjian, dan perjanjian itu sebenarnya ada di dalam polis yang menurut kita lumayan panjang dan kita sering mengabaikan, tidak ngebacanya. Nah, sekarang kita masuk ke regulasinya, teman-teman. Di Indonesia, asuransi itu tidak asal jalan. Ada aturan yang mengatur, diantaranya yang pertama dari KUHD. Ini sebenarnya aturan yang sudah lama ya teman-teman, tapi masih digunakan sampai sekarang. Yang kedua, ada undang-undang perasuransian yang lebih update juga teman-teman. Nah, yang pasti, yang ketiga nggak kalah penting juga, dia diawasi sama OJK. Jadi sebenarnya negara itu sudah ngasih pagar biar perusahaan asuransi itu nggak bisa bertindak semena-mena, dan nasabah juga punya perlindungan hukum teman-teman. Tapi menurut teman-teman semua, apakah itu semua sudah cukup? Nah, ini yang paling menarik teman-teman. Walaupun aturannya ada, di lapangan masih sering banyak kejadian. Seperti yang pertama kita seperti sering dengar ya, klaimnya itu dipersulit teman-teman. Pas bayarnya gampang, tapi pada saat mau klaim itu ribet. Biasanya ini terjadi karena syaratnya tidak dipahami dari awal kita mengikuti asuransi tersebut. Atau ada klausul yang terlewat yang dicantumkan dalam perjanjian awal. Yang kedua, adanya biasanya kurang transparan teman-teman. Jadi kadang agen asuransi itu jelasin produk ya, bla 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 bla. Tapi dia jelasin tuh yang enak, yang manis-manisnya doang, sehingga membuat kita tertarik untuk ikut. Namanya marketing ya teman-teman ya. Padahal di balik yang enak-enak itu ada klausul-klausul yang melengkapi apa yang mereka paparkan. Tapi itu mungkin tidak disampaikan kepada kita. Yang ketiga, kasus gagal bayar teman-teman. Nah, ini juga sempat ramai beberapa tahun terakhir ya. Ada beberapa asuransi yang sempat gagal bayar. Jadi artinya apa? Pengawasan dan manajemen perusahaan itu masih harus diperkuat teman-teman. Tidak kalah juga yang keempat nih, era digital. Sekarang daftar asuransi itu bisa online, cepet banget. Tapi masalahnya kadang regulasinya berkembangnya tidak cepat perkembangan teknologi teman-teman. Jadi 4 faktor tersebut yang biasanya terjadi di lapangan ya. Kalau ditanya regulasi asuransi Indonesia udah bagus apa belum? Jawabannya secara aturan udah cukup oke sih. Secara praktik juga masih banyak PR. Karena yang pertama masyarakat belum paham, yang kedua juga enggak semuanya transparan, yang ketiga pengawasan belum maksimal. Jadi ini bukan cuma soal hukum, tapi juga soal kesadaran kita sebagai pengguna. Jadi kesimpulannya, asuransi itu penting, tapi jangan asal ikut. Minimal 1, baca polis walaupun pusing. 2, tanyain hal yang gak jelas. 3, jangan cuma percaya omongan sales. Karena kalau udah kejadian, yang nyesel bukan perusahaan, tapi kita sendiri. Oke, segini dulu pembahasan hari ini ya.
Kalau menurut kalian asuransi di Indonesia apakah udah aman belum sih? Tulis di komentar ya. Dan jangan lupa like, komen, subscribe biar aku semakin semangat bikin konten kayak gini. Ditunggu video berikutnya.